Oke, baiklah, selamat pagi buat kita semua. Bertemu lagi di channel saya, Widya Simanung Khalid. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas tentang uji One Way ANOVA dengan SPSS. Adapun video ini saya buat karena ingin memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sastika Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Frida Simorangkir, SSI MPD. Adapun tugasnya itu adalah membuat video tutorial menggunakan SPSS untuk uji ANOVA satu arah atau uji one way ANOVA. Oke, kita masuk ke contoh kasus soalnya. Sini soalnya, seorang peneliti membandingkan penjualan laptop dengan merek Acer, Asus, Lenovo, dan Toshiba, di mana para pembeli laptop di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian yang kita teliti tentang yaitu pertama, berapakah rata-rata penjualan keempat laptop tersebut? Yang kedua itu, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat laptop tersebut? Dan yang terakhir itu, rata-rata penjualan laptop mana saja yang sama dan berbeda penjualannya? Oke, ini kita masuk ke data peneliti atau produk penjualan laptop dengan kurun waktu 10 minggu ya. Ini saya tunjukkan. Oke, mari kita lihat bersama. Di sini ada Acer dengan penjualannya, untuk Asus dengan penjualannya, Lenovo dengan penjualannya, dan Toshiba dengan penjualannya ini. Kita masuk ke bagian pembahasan ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperhatikan langkah-langkah uji One Way ANOVA. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lewati dulu sebelum melakukan uji One Way ANOVA. Oke, yang pertama itu kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk atau normalitas data. Kita lihat dulu normalitas datanya, baru kemudian melakukan uji homogenitas. Dan barulah kita melakukan uji One Way ANOVA. Oke, ini ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Ada, kita lihat bersama kan ada 2 ya di sini. Ini kita bahas setelah saya mempraktikkan bagaimana menguji distribusi data ini apakah normal atau tidak ya. Ini datanya kita uji ya. Langkah-langkahnya dari data ini, data penjualan laptop ini, supaya memudahkan kita dalam menganalisis dengan program SPSS, perlu kita memberi pengkategorian atau memberi kode ya. Di sini ada 4 kategori. Ya, kita lihat bersama. Ada Toshiba, Lenovo, Asus, dan Acer. Datanya kita susun dengan baik atau seperti yang telah saya susun pada ini, seperti ini. Merek 1 ini merek dengan kode 1 itu, ini ada catatannya ya. Kita lihat bersama yang berwarna biru. Ini menunjukkan produk Acer. 2 ini untuk Asus, 3 untuk Lenovo, yang keempat itu untuk Toshiba. Sedangkan kolom yang berwarna pink muda ini adalah penjualannya disusun ke bawah seperti ini untuk memudahkan kita menginput data ke program SPSS. Untuk pengkodean data itu adalah penjelasan singkat dari saya, semoga dipahami bersama. Kemudian kita melakukan uji normalitas dengan cara tahap pertama kita buka aplikasi SPSS. Oke, ini seperti inilah tampilan program SPSS. Di sini ada pilihan data view dan variable view. Di sini ada baiknya ataupun yang kita klik itu adalah variable view. Nah, di sini adalah kolom name. Di sini saya tuliskan X ya. X. Kemudian pada label, ini label saya tulis merek penjualan laptop. Lalu kemudian pada bagian ini valuation, saya klik sebelah ini, ada kan tadi pilihannya, muncullah kotak seperti ini. Ini ada kotak yang harus kita isi. Valuation labels ya. Pada bagian value yang pertama kita ketik angka 1.
pengisian ini kita fokus pada atau kita sesuaikan dengan pengkodean ini yang kita buat tadi. 1 itu berarti Acer itu, 2 itu Asus, 3 itu Lenovo, 4 itu Toshiba. Berarti tadi 1 itu kan Acer ya, maka kita tuliskan di sini Acer, kita tulis Acer, kita add ya. Kedua tadi apa? Kedua kalau kita kalau lupa boleh dicek kembali. Oke, Asus. Yang kedua itu ada Asus. Kita add. Yang ketiga itu ada Vivo. Yang ketiga Lenovo. Kita add. Yang keempat tadi itu ada apa? Toshiba. Kita add, baru kita klik OK. Untuk desimal kita buat kosongkan aja jika memang data penelitiannya tidak pecahannya. Untuk pilihan yang lain ini biarkan saja, tak usah diisi. Masuk ke tahap kedua itu mengisi kolom kedua, kita tulis Y. Pada bagian label tadi ada merek kan, berarti di sini kita tulis penjualan laptop tadi ya, penjualan. Baru untuk desimalnya juga kita buat 0 ya, karena memang tidak ada data pecahannya. Oke, pilihan yang lain ini, data-data yang lain, opsi yang lain ini biarkan saja seperti ini. Tak perlu kita ubah apapun di sini. Maka ini adalah proses pemberian nama pada parabel penelitian. Selanjutnya kita klik ini ada data view. Oke, kita klik bersama. Oke, di sini sudah ada data X. Di sini data X ini adalah merek, dia ini penjualan ya. Selanjutnya di sini langkah yang ketiga itu kita memindahkan data yang di Excel tadi ke program XPSS. Caranya kita buka data di Excel, baru kita blok ya. Untuk kolom merek dan penjualan sampai data ya, semua data. Tadi datanya ada 40, berarti semua 40 data tersebut kita blok. Oke, ini. Oke. Klik kanan, baru di copy. Baru buka programnya ini ya. Kita copy di sini. Oke, kita paste. Oke. Ini kita pindahkan. Oke, kita lihat semua datanya udah lengkap atau belum. Oke, kebetulan datanya sudah lengkap. Langkah yang berikutnya tadi kita kan menguji normalitas, maka di sini kan ada pilihan. Pilihlah analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Di sini ada kotak explore ya. Untuk merek saya masukkan ke kolom faktor list ya. Untuk penjualan saya masukkan ke dependent list. Oke. Baru kayak saya klik plot. Di sini ada muncul pilihan, saya beri centang atau saya klik normality plot with test karena di sini menguji normalitasnya ya. Maka di continue, baru pilih Oke, kita tunggu. Ini adalah output SPSS agak ini udah muncul. Yang pertama itu output deskripsi datanya ya, atau variabel penelitian, kemudian statistik deskripsi data-data mencakup rata-rata ya, median, mean-nya ya, maksimalnya, dan seterusnya. Ini kita lihat bersama ya, kita abaikan saja ini semua. Yang kita butuhkan pada saat ini di sini yaitu test of normality. Kita buka ini. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,5 maka data distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka tidak
maka data berdistribusi tidak normal ya. Oke, kita buka program SPSS-nya. Di sini. Di sini fokus lah ya kan. Untuk penjualan asar terlihat sini signifikannya 0,812. Artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel asar berdistribusi normal, karena begitupun yang lain ya, karena signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti syarat yang pertama itu dalam uji normalitas terpenuhi, artinya datanya berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui varian ini homogen atau tidak. Maka kita lanjut ke uji one-way ANOVA. Di sini uji homogenitas dan uji one-way ANOVA kita lakukan bersamaan. Oke, kita minimalis saja dulu. Oke. Kita kembali ke data yang tadi. Oke. Data penelitiannya masih yang tadi. Kita di sini melakukan uji homogenitas dan ANOVA dengan cara klik analyze. Tadi kita klik describe statistik. Pada saat ini kita klik saja compare means. Baru one way ANOVA. Kita klik. Maka muncul kotak one way ANOVA. Ya. Untuk merek kita masukkan ke kolom faktor ini ya, ini kolom faktor. Untuk penjualan kita masukkan ke ini dependent list. Oke, kita klik. Baru kita pilih ini post hoc. Di sini muncul beberapa pilihan. Kita tinggal centang pada pilihan 2K. Oke, kita pilih continue. Lalu saya pilih ini option. Ada pilihan, maka saya bercentang pada descriptive dan homogeneity of variant test. Karena mencari homogeneity of variant test, maka kita pilih continue. Oke, terakhir kita pilih oke. Di sini sudah muncul output SPSS. Oke, mari kita lihat dulu. Ini kita tinggal interpretasi dari output ini ya. Kita maknai dari output ini. Di sini di catatan saya sudah ada catatannya. Yang pertama itu interpretasi output uji one way ANOVA. Yang poin pertama, melihat perbedaan rata-rata penjualan 4 merek laptop. Oke ya, tadi kan ada penjualan merek laptop ya. Berdasarkan output SPSS descriptis. Oke, kita buka dulu. Kita ini maksudnya descriptis. Ini masuk. Kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek laptop dengan rincian sebagai berikut. Di sini ini rata-rata penjualan dari merek laptop tersebut. Maka kita pindahkan ke catatan saya. Di sini rata-rata penjualan laptop Acer sebesar 45,50, rata-rata penjualan laptop Asus sebesar 41,10, rata-rata penjualan laptop Lenovo sebesar 34,70, dan rata-rata penjualan laptop Toshiba sebesar 40,08. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah laptop Acer, yakni sebesar 45,50. Karena kita lihat bersama di sini, memang
rata-rata penjualan terbesar itu jatuh pada merek laptop Acer. Oke, ini dia. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua itu menguji kesamaan varian atau uji homogeneity berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance. Di sini saya tunjukkan. Di sini ada test of homogeneity of variance. Diperoleh nilai signifikansi penjualan itu yaitu 0,313 ya. 313 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan laptop yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one-way ANOVA terpenuhi. Oke. Lalu kita masuk ke pembahasan ke output yang berikutnya itu. Yang bagian menguji apakah keempat sampai mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka rata-rata penjualnya itu sama. Yang kedua itu, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata penjualan merek laptop tadi itu berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Oke, kita buktikan di sini. Oke, inilah signifikannya kan 0,05 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek laptop tersebut berbeda secara signifikan atau secara nyata ya. Oke. Kita masuk keterangan mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Pada output SPSS test post hoc. Pengujian Turkey HD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analis varian. Sebagai contoh, kita membandingkan rata-rata penjualan laptop Acer dan Asus. Ini ada Acer dan Asus ya. Di sini angka perbedaan rata-rata penjualan merek laptop tersebut adalah 4,4000. Kita buktikan ya di sini. Ini Acer dan Asus ini perbedaannya ini 4,4000 ini kita peroleh dari rata-rata pada output deskripsi untuk penjualan Acer tadi kita memiliki data 45,50 dikurangi dengan rata-rata penjualan Asus 41,10. Maka dapatlah 4,400 ya. Oke, ini kan rata-rata perbedaannya. Sementara itu di sini kita masuk perbedaan rata-rata penjualan sekitar antara min 3,52 di lower bound-nya di sini. Oke, kita fokus ke sini. Inilah min 3,25. Oke, sampai dengan 12,05 upper bound yang di sebelahnya tadi. Pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk tingkat kesalahannya 0,05.
Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek laptop tersebut, nah kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Oke, berdasarkan output multiply comparisons, oke, di sini saya beri tunjuk ya di sini. Nah, ini nilai signifikansinya 0,420. Di sini 4,20. Diketahui nilai signifikasinya sebesar 0,420 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan laptop Acer dan Asus adalah sama, sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek laptop tersebut tidaklah signifikan. Oke, kita oke. Saya perlihatkan lagi dulu. Inilah signifikannya. Kita lihat semua di sini. Dari mau Acer Asus, Acer Lenovo, Acer Toshiba, inilah nilai signifikannya. Untuk perbedaan yang lainnya, kita analisis secara sendiri karena saya telah memberikan contoh dengan merek Acer dan Asus tadi, karena di sini sudah ada keterangan jelas ya, di sini sudah ada penjelasannya, tinggal mengikutkan saja. Oke. Berikutnya kita masuk pada tahap melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek laptop ya. Di sini untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita menggunakan output Surki HD ya. 2K HD. Oke, di sini saya tunjukkan, saya perlihatkan kepada kita semua. Di sini. Oke, mana itu? Ini. Ini ya, homogeneous subset. Di sini inilah yang disebut subset yang satu, ini yang kedua. Ini di subset yang pertama itu ada Lenovo, Toshiba, Asus. Acer tidak ada di sini ya. Oke, kita masuk ke catatan saya. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Toshiba, dan Asus. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek laptop tersebut tidak mempunyai perbedaan signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Toshiba, dan Asus adalah sama. Oke, ini saya tunjukkan atau saya perlihatkan lagi ke subset kedua. Di sini yang tidak ada Lenovo, ya kan? Kosong. Kita lihat bersama-sama di sini tidak ada. Yang ada hanya Toshiba, Asus, dan Acer, ya kan? Maka kita simpulkan, artinya rata-rata penjualan ketiga merek laptop tidak mempunyai perbedaan yang signifikan ya. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Toshiba, Asus, dan Acer adalah sama. Oke. Di sini kita masuk ke langkah terakhir ya, pembuatan kesimpulan dalam uji One Way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini hanya rata-rata penjualan Acer dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan laptop merek lainnya sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan laptop merek Acer dan Lenovo. Maka dari kesimpulan ini kita telah menjawab atau telah kita bahas tentang pertanyaan terkait penelitian yang kita lakukan, yang itu berapakah rata-rata penjualan keempat laptop tersebut, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat laptop tersebut, dan rata-rata penjualan laptop mana saja yang berbeda dan sama penjualannya. Tadi yang berbeda itu antara Acer dan Lenovo. Oke, yang sama itu ya selain dari Acer dan Lenovo. Oke, di sini. Mari kita perhatikan kesimpulannya. Oke. Sekian dari penjelasan atau tutorial menggunakan SPSS dalam uji ANOVA satu arah atau uji One Way ANOVA.
Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.